Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Dan kali ini Bima ingin mengajak dulur-dulur semua untuk membahas sebuah postingan yang lagi rame diposting di sosial media dan menjadi obrolan hangat, terutama dari para pecinta dunia bela diri. Jadi ada sebuah event dulur-dulur yang dimana event tersebut diselenggarakan di Indonesia. Dan dengan Indonesia yang menjadi tuan rumah, pasti Indonesia harus menampilkan bela diri atau budaya asli dari Indonesia itu sendiri. Sudah pasti yang ditampilkan adalah bela diri pencak silat dulur-dulur. Dan kesenian bela diri asli leluhur bangsa Indonesia ini dulur-dulur ditampilkan di hadapan orang-orang dari berbagai penjuru dunia. Dan luar biasanya dengan penampilan dari dua atlet yang sudah profesional tersebut, para penonton sangat terpukau dengan teknik-teknik yang mereka gunakan dalam bertarung dulu. Nah, dalam video kali ini Bima ANF ingin menanggapi mengenai komentar-komentar netizen yang muncul dari ungkapan-ungkapan orang kita sendiri dulu. Mereka beranggapan apabila sudah di tengah oktagon seperti itu dulu, seharusnya tidak usah menggunakan body protect atau body pelindung, dan cara bertarungnya pun tidak harus menggunakan aturan bela diri pencak silat, tapi harus menggunakan aturan tarung bebas dulu. Oke, di sini kita akan menanggapi bersama mengenai komentar-komentar netizen yang terhormat ini dulu. Jadi yang pertama, kita mungkin harus sedikit menjelaskan mengenai aturan dari bela diri itu sendiri. MMA atau Mixed Martial Art ini merupakan gabungan dari berbagai macam ilmu bela diri dulu. Nah, pencak silat ini adalah salah satu aliran bela diri yang kemungkinan apabila seorang petarung MMA ini berasal dari Indonesia, bisa jadi aliran bela diri pencak silat ini menjadi salah satu aliran bela diri yang dia kuasai. Jadi, saya rasa apabila membandingkan antara pertandingan MMA dengan pencak silat, itu sangatlah jauh dulur. Karena keanekaragaman teknik yang digunakan dalam bertarungnya pun itu sudah berbeda jauh dulur. Nah, dalam video tersebut ditampilkan bahwa pertarungan dilakukan ini mungkin ini menggunakan aturan yang lama dulur. Karena tidak ada seperti tarikan ya kan, atau takedown yang dilakukan oleh atlet-atlet pencak silat dengan aturan baru seperti sekarang ini ya dulur. Namun berbeda jika acara tersebut terselenggaranya akhir-akhir ini, pasti akan sangat beraneka ragam lagi dalam teknik-teknik yang dilakukan oleh pesilatnya. Namun sebanyak apapun, seberaneka ragam apapun teknik yang dilakukan oleh pesilat dalam aturan tanding bela diri pencak silat, itu tidak sebebas pertarungan MMA dulur. Karena di pencak silat memang seperti kuncian itu ada dulur. Tapi setelah pesilat itu terjatuh, selesai. Berbeda dengan MMA, sebelum salah satu dari petarung ini menyerah ya kan, atau melakukan tap, atau wasit memutuskan menghentikan pertandingan, di situ pertandingan belum selesai dulur. Namun terlepas dari pembahasan kita tadi dulur, justru yang perlu kita garis bawahi di sini, mengapa komentar-komentar negatif tersebut muncul dari orang-orang kita sendiri yang mungkin kurang bangga dengan aliran bela diri kita ya. Bangsa asing saja bangga dengan budaya kita ya kan, menghargai budaya kita. Nah, kita yang sebagai bangsa Indonesia sendiri, sang pewaris tunggal dari pencak silat itu sendiri, kok malah bisa berkomentar seperti itu? Seharusnya kan kita harus mendukung, mensupport, dan membanggakan budaya asli kita tersebut. Ya, tapi kan itu posisinya di oktagon, harusnya ya aturannya bebas. Oktagon itu kan hanyalah arena dulur. Gak jauh beda apabila kita ikut perguruan ya. Kan masing-masing perguruan tuh memiliki medan atau tempat latihan yang berbeda-beda. Ada yang di tanah ya kan, ada yang mungkin di gedung, peralatannya lengkap, menggunakan matras. Tapi cara aturan pencak silat ya seperti itu, tetap sama. 11-12 pasti semua perguruan aturan pencak silatnya juga sama seperti itu. Tidak jauh beda penampilan dari saudara kita yang menampilkan pencak silat atau seni taruh pencak silat sebagai opening dalam suatu turnamen ini. Ini saya rasa harus kita banggakan dulu. Karena sama saja mengenalkan budaya kita kepada bangsa-bangsa asing. Jadi buat dulurku semua, semoga kita bisa saling menghargai terhadap semua aliran bela diri. Karena semua aliran bela diri pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Oke dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANF, dan sampai jumpa di video ANF yang selanjutnya. Salam persaudaraan.